Selamat pagi pemirsa, demonstrasi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terjadi masif di sejumlah daerah. Hal ini dapat menjadi malapetaka dari penyebaran virus COVID-19. Pemerintah dinilai luput dalam membuka ruang dialog dengan publik ketika belet ini diketuk. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2020 dengan tema Sigap Menyelamatkan Rakyat bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 0215839900 dan Twitter @mediaindonesia. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Kita pakai masker terus ya? Harus. Kita pakai masker karena kita ada di sini. Kalau kita turun ke jalan boleh pakai masker? Kapan saja harus pakai masker. Kapan saja ya. Sebenarnya di jalan pun harus pakai masker. Ya, harus. Kita akan bahas seperti yang kita tadi sudah sampaikan, Bang Don. Tapi kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Ini yang pertama terkait dengan aksi unjuk rasa yang kemarin, Bang Don. Pandemi COVID-19, demo Undang-Undang Cipta Kerja, Ciptaker, rawan picu klaster baru. Kalau Anda bisa melihat pemirsa di harian Anda ada foto muka, ini tidak ada jarak lagi nih Bang, nempel-nempel Bang. Itu betul. Bagaimana tidak Bang pakai masker, tidak ada jarak, berteriak-teriak, itu berarti orang bikin bisa sangat mungkin untuk droplet. Karena itu betul sekali kalau Pak Zubairi Jurban yang adalah Ketua Satgas COVID-19 PBID itu mengkhawatirkan ini menjadi klaster baru. Dan ya setiap jangan ribuan orang, beberapa orang saja berkerumun begitu juga sudah potensial, apalagi ribuan orang. Betul. Gitu. Tapi beberapa pendemo mengatakan kami tertib kok mematuhi protokol COVID. Ini bagaimana nih Bang? Tertib menurut perasaan sendiri. Oh, karena ketika sudah bersemangat biasanya lupa ya? Ya lupa, orang berteriak-teriak. Aduh. Iya, itu dia. Semoga sih tidak terjadi, tapi sebetulnya ini sesuatu yang logis begitu ya. Kalau orang banyak berkerumun. Nah ini kita lihat gambarnya, yang berteriak pasti tidak pakai masker. Itu betul. Lalu yang mendengar juga suka lepas juga maskernya. Saya tidak yakin mereka cuci tangan ini Bang. Ya itu dia. Jadi semua persyaratan untuk membuat protokol kesehatan itu jalan, di sini bubar semuanya. Baik, demonstrasi adalah hak untuk menyatakan pendapat. Itu tapi betul. kita beralih ke berita selanjutnya Bang Don dan pemirsa. Ini headline Media Indonesia untuk hari ini. Pemerintah tindak perusuh. Ya. Beberapa orang seperti menyamakan antara demonstrasi atau unjuk rasa dengan kerusuhan. Ya. Bagaimana Bang? Ya sebetulnya itu beda sih, tapi kalau demo itu rusuh, itu juga memang harus ditindak. Apapun ceritanya, demo yang kemudian beringas, demo yang kemudian melanggar hukum. Merusak ya? Merusak. Itu adalah tindakan kriminal. Jangan berdalih di belakang demokrasi untuk melakukan tindakan kriminal. Di mana-mana di negara beradab, hal itu bisa dipisahkan dengan tegas antara demo karena mewakili aspirasi demokratis dan demo yang merusak. Itu jelas dipisahkan, dan yang kita harap ditindak adalah mereka yang merusak. Itu dia. Kira-kira begitu. Satu. Kedua, ada hal lain yang menurut saya kita pikirkan. Ini bukan sekedar merusak, tetapi dia menularkan COVID-19 dengan cara seperti ini. Ini juga mengganggu, betul-betul mengganggu keselamatan umum, keselamatan banyak orang. Kita tunggu nanti seperti apa tindakan ini, karena ini kan bukti dari bagaimana kita menegakkan hukum ya, Bang Don. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial langsung hari ini pemirsa. Hari ini judulnya adalah Sigap Menyelamatkan Rakyat. Memang di dalam masa pandemi ini agak sulit Bang, ketika kita tidak boleh berkerumun, tapi kan orang ingin menyatakan pendapat, dan itu biasanya dalam bentuk unjuk rasa, dan unjuk rasa biasanya berbanyak-banyak. Nah ini bagaimana, apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini petugas keamanan yang ada paling depan, supaya kemudian benar-benar bisa menyelamatkan rakyat tanpa dianggap mengebiri hak demokrasinya? Iya, saya rasa ini bukan soal hak demokrasi atau bukan, tetapi ini adalah alasan kesehatan yang faktual. Alasan kesehatan di mana COVID-19 itu sudah menimbulkan korban jiwa begitu banyak. Maka editorial kali ini mendesak negara harus sigap menyelamatkan rakyat. Ini bukan soal kita tidak membela buruh atau tidak membela pemerintah, atau membela buruh atau membela pemerintah. Tidak. Tetapi ini adalah nyawa Anda. Satu. Kedua, nyawa orang di sekitar Anda. Ketiga, nyawa keluarga Anda. Keempat, nyawa orang-orang di sekitar lingkungan dia hidup. Itu besar urusannya.
Itu makanya kita minta pemerintah melalui editorial kali ini harus sigap atas dasar pertimbangan kesehatan ini. Bentuk-bentuk sigap seperti apa yang akan juga kita bahas ya Bang Don, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2020, sigap menyelamatkan rakyat. Sigap menyelamatkan rakyat. Demonstrasi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terjadi masif di sejumlah daerah. Ratusan hingga ribuan orang berkumpul menuntut agar Omnibus Law yang baru saja disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu dibatalkan. Saat inilah tanggung jawab pemerintah benar-benar dibutuhkan. Jangan biarkan mereka yang berjuang demi haknya ini justru mendapat malapetaka karena terinfeksi COVID-19. Pemerintah dituntut segera bersikap agar penumpukan massa tidak semakin masif. Negara harus sigap mengambil sikap, termasuk kepada pihak-pihak yang menjadi aktor intelektual pengerahan massa demonstrasi ini. Seperti yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemerintah mengklaim telah mengetahui penggerak massa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung hingga kemarin tersebut. Bahkan, pemerintah berjanji segera mengambil tindakan tegas kepada aktor intelektual bergulirnya demo itu. Apalagi saat ini pandemi masih meresahkan dan jumlah orang yang terpapar virus terus bertambah. Untuk itulah, pemerintah harus segera memerintahkan aparat melakukan tindakan tegas. Karena demonstrasi besar ini tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi pada masyarakat sekitar, serta jelas-jelas mengangkangi upaya penanggulangan COVID-19. Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk segera membangun ruang dialog sebagai saluran komunikasi dengan para demonstran. Jelaskan kepada mereka yang merasa dirugikan oleh hadirnya Undang-Undang Sapu Jagat ini. Pasalnya, ketika komunikasi ini tersumbat, tidak ada jalan keluar lain kecuali mereka tetap bertahan di jalanan. Perlu dialog dengan elemen masyarakat, terutama dengan pihak-pihak yang berkeberatan. Pemerintah hendaknya tidak menggunakan pendekatan kekuasaan semata-mata. Apalagi, semua upaya pelarangan dan penghalangan aksi unjuk rasa oleh aparat tidak dihiraukan. Rakyat tetap memilih turun ke jalan memperjuangkan aspirasinya. Artinya, mereka yang rela turun ke jalan memandang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih membahayakan dibandingkan COVID-19. Sangat disayangkan, pemerintah luput mengantisipasi hal ini. Sejak awal pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang mestinya mengkalkulasi bahwa aksi penolakan dengan turun ke jalan tidak terhindarkan ketika bilet ini diketok. Begitu juga para demonstran harus mengingat bahwa tidak ada yang lebih berharga dibandingkan dengan keselamatan jiwa. Para pengunjuk rasa diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan dalam menyampaikan hak demokrasi mereka. Ketika gelombang demonstrasi membesar, saat itu pula muncul potensi besar penularan COVID-19. Aksi unjuk rasa yang masif di seluruh daerah seakan melupakan bahwa COVID-19 masih ada. Bahkan mungkin sebagian demonstran membawanya bersama mereka. Bangsa ini tentu tidak mau bernasib seperti Amerika Serikat yang mengalami peningkatan kasus COVID-19 seiring eskalasi demonstrasi Black Lives Matter atau BLM selama 12 hari. Dalam rentang waktu itu, jumlah kasus positif virus corona di Amerika Serikat bertambah. Sekitar 250.000 orang dengan kasus kematian mencapai 11.000 orang. Mari jadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran mahal. Pemerintah segera ambil sikap termasuk menindak tegas semua pihak yang menunggangi aksi massa untuk menciptakan ketertiban umum. Begitu juga massa harus bisa menahan diri demi kepentingan besar bangsa ini untuk segera terbebas dari pandemi COVID-19. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, sejumlah isu menjadi sorotan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, mulai dari tidak adanya upah minimum provinsi hingga hilangnya jaminan sosial. Berikut data dan fakta tentang sejumlah isu yang menjadi sorotan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu data-data yang kita berikan, dan Bang Don, sebetulnya kan ketika diputus hari Senin yang lalu ya, untuk menjadi undang-undang, harapannya adalah bahwa undang-undang itu bisa langsung diketahui oleh seluruh masyarakat, betul, termasuk teman-teman yang menyatakan perasaan mereka lewat unjuk rasa. Tapi kalau pertanyaan itu sampai sekarang kan masih belum ada, Bang. Bagaimana, Bang? Saya tidak tahu persis ya, tapi kita juga tanya teman-teman untuk dapat draft aslinya, tapi itu kan belum sampai juga. Saya tidak tahu apakah masih ada koreksi salah ketik atau apa gitu. Saya tidak tahu. Leo pernah minta juga nggak ke sana untuk dapatkan draft aslinya. Karena itu kemudian menimbulkan kecurigaan pasal mana atau draft yang mana yang dipakai oleh teman-teman pendemo ini. Gitu. Ya tentu orang mengatakan jangan-jangan pasal itu ada hoax, ada pasal yang mungkin yang RUU yang lama dan seterusnya. Kita tidak mau berprasangka buruk tentang itu, tetapi kok tiba-tiba semuanya ada sebegitu cepatnya gitu. Tetapi kemudian kita melihat justru di beberapa tempat poin-poin tuntutan itu kalau lihat cek fakta tadi itu berbeda gitu. Jadi artinya menurut saya sih lebih baik teliti sebelum demo. Baca baik-baik supaya tidak diperalat oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Karena kalau bicara dengan para pendemo, Bang, ada beberapa yang saya berhasil kontak. Mereka memperlihatkan ada poin-poin persis seperti yang tadi disampaikan di dalam data kita. Dan itu mereka mengatakan bersumber dari, mereka berikan ada dalam bentuk file PDF yang 1028 halaman. Dan itu adalah RUU yang dari awal sebelum dibahas bersama DPR. Dan saya bilang, loh kan kita belum tahu hasilnya. Ya tapi bakal tidak akan jauh-jauh dari sini. Itu makanya kita menyatakan aksi unjuk rasa. Bagaimana, Bang? Ya makanya memang jadi pertanyaan. Tentu tidak berarti kita tidak mengatakan bahwa ada kebenaran yang mereka pegang. Tetapi intinya adalah lebih baik teliti betul. Dengar dengan baik di masa-masa orang mudah menyebarkan hoax, itu menjadi makanan yang paling gampang untuk kemudian menstimulasi gerakan atau demo yang bisa di luar batas. Dan kasihan teman-teman yang diperalat. Kemarin Menteri Perekonomian kan bilang, kita sudah tahu otaknya. Kalau sudah tahu sih jangan ngomong, tangkap aja. Karena kalau tidak, problem kita adalah problem kemanusiaan. Demo ini mendorong orang demo di saat-saat seperti ini itu
membawa orang ke tubir kematian. Karena kalau kita lihat ini gambar-gambar saat kita bicara Bang sedang diputar, banyak sekali yang berdemo itu tidak mematuhi protokol COVID ya. Pertanyaannya begini Bang, kalau kemudian editorial mengatakan bukalah terus komunikasi. Betul. Apa yang masih bisa dilakukan oleh para pengunjuk rasa? Ini kita lihat banyak yang tidak pakai masker. Itu yang bisa dilakukan untuk tidak perlu turun ke jalan karena itu bisa membahayakan nyawa dia dan orang-orang di sekitarnya. Apa yang bisa dilakukan? Leo, menurut saya jangan tunggu pengunjuk rasa minta untuk dialog. Oh. Tapi pemerintah harus aktif. Proaktif. Di saat-saat seperti ini harus melakukan penjelasan yang masif supaya jangan sampai ada salah pengertian atau mispersepsi lalu kemudian menggunakan bahkan pasal yang berbeda dan seterusnya. Harus jelas seterang-terangnya kepada publik. Tentang pasal itu, asal-usulnya, lalu kemudian mungkin akibat-akibatnya, untung ruginya, dan seterusnya. Kan semua kan selalu pasti ada pertimbangannya. Dan itu kesempatan sekarang ini adalah saat yang paling baik untuk menjelaskan itu. Gunakan semua platform yang perlu, supaya kemudian jangan sampai demo ini karena mispersepsi, lalu kemudian berkembang, dan itu berbahaya. Gitu. Yang harus menjelaskan itu siapa Bang, bagian dari pemerintah ini? Ya, pemerintah, ada presiden sendiri bisa menjelaskan itu, ada Menko Perekonomian yang justru menjadi ketua dari proyek Undang-Undang Omnibus Law ini. Saya kira itu mereka bisa menjelaskan itu dan wajib menjelaskan itu kepada publik. Menjelaskan itu juga berarti berdialog. Kalau sudah berdialog secara jujur, di mana semua orang dengan pikiran terbuka, orang mungkin bisa saling memahami. Dan itu tidak akan menimbulkan korban jiwa, bukan karena aparat misalnya memukul atau menganiaya, tetapi karena menjangkitkan COVID-19 ini. Kalau kita melihat Bang, beberapa daerah, kalau kita bilang Jakarta Bang, kemarin itu yang berdemonstrasi dari pagi sampai dari matahari terang begitu sampai mulai gelap, itu relatif berjalan damai, tidak ada kerusakan. Dan kalau kita melihat begitu selesai terang, maghrib dan selanjutnya, itu ada orang-orang, kita lihat di berbagai layar televisi, yang melakukan pembakaran-pembakaran. Nah Leo, ini kelihatannya bukan orang yang sama. Bagaimana Bang? Leo, itu seperti tersistematis. Di beberapa demo sebelumnya termasuk ketika Pilpres. Api dan asap itu terjadi pada saat-saat mulai tidak terang. Saya rasa orangnya itu pintar dan menghitung efek visual dari demo. Kira-kira begitu. Jadi mereka ini bukan orang-orang yang tidak tahu. Gitu. Makanya kalau Leo lihat api, asap, ya kalau sudah rada gelap. Gitu. Kenapa? Karena gambarnya akan lebih terang. Lebih dramatis. Dan, mereka akan membuat efek-efek dramatis dan efek-efek sosial politik untuk kemudian dengan cara-cara begitu. Gitu. Jadi itu pada umumnya terjadi seperti itu, Leo. Itu dia. Pertanyaannya adalah begini Bang, kalau begitu ada dua mungkin yang harus segera dilakukan oleh pemerintah ya. Yang pertama adalah berbicara kepada para pendemo, apakah itu buruh, mahasiswa atau yang lain. Lalu yang kedua, ya benar-benar menegakkan hukum kepada orang yang diduga menunggangi aksi ini. Kalau memang ada penunggangan, begitu Bang? Ya harus. Itu tadi saya bilang ini bukan soal kita tidak membela buruh, tidak membela pemerintah dan membela buruh atau membela pemerintah. Tidak. Ini soal kemanusiaan, soal nyawa orang. Dan orang yang mengotaki dengan cara-cara seperti ini, itu menurut saya sih tidak punya hati. Gitu. Dan ya teman-teman yang berdemo, menurut saya harus berpikir ulang. Gitu. Harus lebih jernih lagi. Lebih jernih. Melihat seperti apa. Cek faktanya, cek semuanya, dan jalan masih panjang kok sebetulnya. Pertama, menunggu pengesahan dari Presiden. Kedua, masih ada peraturan pemerintah yang akan dikeluarkan untuk follow up ini. Dan di situ mungkin mereka bisa berdialog. Ketiga, masih ada judicial review yang mereka bisa pakai jalannya. Bagaimana itu bisa dilakukan oleh segenap pihak, kita akan bahas di bagian berikut Bang Don. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Don, kita coba dengarkan pendapat pemirsa Metro TV Bang terkait dengan editorial ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Pagi. Bagaimana Pak Ondo? Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, pertama saya menganggap DPR dan pemerintah ini terlambat
mensosialisasi RUU yang akan diketok, bukan yang lama ya, yang akan diketok. Itu kalau disosialisasi mungkin nggak akan terjadi. Jadi sehingga mereka membaca yang lama sehingga terjadi hoax tidak sesuai. Setahu saya Omnibus Law ini tujuannya bukan untuk buruh saja, juga untuk pencari kerja. Jadi pencari kerja sebenarnya juga dilindungi. Nah, ada 79 undang-undang yang digodok jadi satu. Jadi tujuannya memangkas hambatan-hambatan soal perizinan. Jadi mungkin menurut saya pendemo belum baca apa yang sudah diketok sehingga mereka disuntik oleh orang-orang yang tidak berkenan dengan RUU yang lama. Kemudian demo yang terjadi ini jelas-jelas sudah melanggar protokol kesehatan. Pemerintah harus segera mengatasi klaster demo COVID-19. Saya yakin itu pasti muncul. Pemerintah harus tegas karena selain melanggar protokol kesehatan juga sudah anarkis melakukan penjarahan. Sudah tidak murni lagi ini buruh dan mahasiswa dan anak sekolah. Jadi ada penumpang gelap. Yang bawa penumpang gelap ini harus betul-betul diproses gitu loh. Jangan sungkan walaupun itu jenderal misalnya. Jadi pemerintah nggak boleh malu-malu atau hanya ngomong doang gitu loh. Saya mau pesan ini kepada oknum-oknum yang menunggangi demo ini. Jangan menari-nari di atas penderitaan rakyat terkena COVID. Anda harus insaf itu, bukan soal melarang demo. Demo boleh, tapi kalau sudah begini nggak benar gitu loh. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo di Silitonga di Bekasi. Di belakang Pak Ondo ada Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Don. Selamat pagi, silakan Pak Iwan. Saya akan menambahkan saja judulnya, jadi sikap menyehatkan dan menyelamatkan rakyat. Itu penting itu. Kemudian yang kedua saya bicara bahwasanya apa yang terjadi sekarang ini kita lihat hubungan sebab dan akibat saja. Jadi tanggal 5 Oktober dengan ditetapkannya Omnibus Law itu, maka ini menjadi sebab timbulnya seperti ini. Jadi kalau kita ngomong mengenai protokol kesehatan dan hubungannya dengan COVID-19, sudah tidak berlaku sama sekali ini demo seperti ini. Dan massa yang bersifat irasional itu pasti akan larinya kepada tindakan-tindakan anarkis. Itu sudah bisa diprediksi. Nah, ini belum ya, sebentar sedikit lagi. Pak. Belum lagi, ini pilkada. Kemudian berikutnya lagi, kalau BPIP, HIP itu diketok lagi, ini bencana manusia, bencana alam. Hati-hati pemerintah. Sekali lagi, jangan bermain api, jangan bermain air letup. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Para pemirsa mengatakan begitu. Tadi Pak Ondo, Bang Don jelas mengatakan kelihatannya agak lambat nih memberikan informasi undang-undang yang sudah diketok itu. Bagaimana Bang? Ya, kan banyak kritik soal proses penyusunan RUU ini ya. Yang orang merasa itu kurang terbuka. Oke lah, itu sudah berlalu. Tetapi harusnya lebih cepat menjelaskannya. Juga kemudian seperti kata Pak Iwan tadi, masalahnya kemudian ini diundangkan di masa-masa seperti ini. Pandemi ya. Itu juga menjadi persoalan sebetulnya. Ya pemerintah juga harus introspeksi diri. Kenapa dilakukan di saat-saat begini gitu. Jadi itu makanya pilihannya adalah ya udah ini sudah terjadi, ya duduk. Dan menurut saya dari 1000 pasal, 1000 halaman, 1000 halaman undang-undang itu, kan yang krusial itu yang sekarang ramai kan soal masalah ketenaga kerjaan. Dan itu saya rasa tanpa undang-undang ini pun sebetulnya keributan itu sekitar itu aja soal ketenaga kerjaan. Bisa dilokalisir di situ berarti? Iya, artinya kan dialognya ada di situ gitu. Dan menurut saya PP-nya masih bisa mengakomodir. Ya duduk baik-baik saja gitu. Karena kalau tidak juga diajak duduk, lalu kemudian tetap akan menimbulkan hal seperti ini, ya korbannya lebih banyak jatuh. Kita tahu kan di Amerika yang demo terhadap kematian George Floyd, orang 250.000 orang demo, 11.000 meninggal karena terjangkit oleh COVID-19. Kita bisa bayangkan kalau demo ini berkepanjangan, risikonya tidak kecil gitu. Jadi jangan juga dianggap enteng. Ini saat yang paling baik untuk duduk. Kalau tadi ada usul dari Pak Ondo juga bahwa kalau memang benar ada yang menunggangi demonstrasi ini, itu harus segera ditindak. Nah ini sampai sekarang kita bicara kan belum kita lihat Bang ada penindakan seperti itu. Ya kalau itu pemerintah ngomong sih mestinya jangan sembarang ngomong kan. Artinya kalau Menteri Perekonomian ngomong ada otak yang mereka sudah paham, ya menurut saya kasih tahu ke aparat, kemudian diambil. Karena menurut saya tidak manusiawi
tidak punya hati dalam situasi seperti ini mengotaki sebuah demo yang kemudian anarkis lalu kemudian potensial untuk menularkan COVID-19. Sekarang persoalannya begini loh, orang harus realistis bahwa ini adalah keputusan politik saat ini. Gitu. Keputusan politik itu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Kalau Anda tidak setuju, jangan juga memaksakan ketidaksetujuan kepada supaya kemudian itu diikuti. Prosesnya ikuti saja, demo tapi tertib. Tapi kan nggak mungkin dalam situasi seperti ini, susah. Gitu. Kemudian ya itu masih ada proses-proses lebih lanjut gitu. Dialog untuk PP-nya, dialog lalu kemudian mungkin bawa ke mana? Mahkamah Konstitusi. Itu semua jalan-jalan yang juga tidak itu jalan yang juga demokratis dan beradab. Gitu. Kalau dengar rumor, katanya demonstrasi ini masih akan dilanjutkan, Bang. Mungkin hari ini, mungkin saya tidak tahu sampai kapan. Lalu kalau pemerintah belum juga proaktif tadi menjelaskan yang sudah diketok itu apa, berdiskusi kepada mungkin elemen buruh, mungkin juga elemen mahasiswa, ini kira-kira akan apa yang kemungkinan yang terburuk yang terjadi, Bang? Iya, kemungkinan terburuk kan bahwa demo akan terus berjalan. Dan kalau demo akan terus berjalan, kita harus siap menghadapi risiko soal meluasnya daya jangkit penyebaran COVID-19. Kemungkinan akan ada korban jiwa dari situ. Sebaiknya lebih cepat memadamkan demo ini lebih bagus. Ambil otaknya. Jangan memberi perizinan demo di saat-saat seperti sekarang ini. Ini bukan soal demokratis atau tidak. Ini soal keselamatan umum. Karena ini kondisi masih darurat ya? Ini kondisi yang sebetulnya semua orang akan paham situasinya gitu. Tidak normal. Tidak normal dan itu ambil langkah seperti ini akan bagus. Dan kemudian pemerintah sekarang betul-betul harus aktif untuk menjelaskan itu. Ambil semua inisiatif. Gitu. Saya rasa tidak terlalu sulit. Banyak sekali platform untuk bisa menjelaskan itu. Sekarang kalau orang tidak terlalu percaya pada platform sosmed, banyak media mainstream yang bisa dipakai atau dimanfaatkan untuk bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan kepada publik begitu. Semua media komunikasi mainstream dan juga sosial harus dipakai. Harus dipakai, tetapi kan ceritanya karena lewat sosmed itu ada persoalan-persoalan hoax, persoalan akurasi. Ya udah, ambil media mainstream yang sebetulnya siap juga membantu situasi ini karena ini tanggung jawab kita bersama, bukan? Dan kalau kemudian itu bisa dilakukan, Bang, kira-kira apakah memang benar kemudian kita masih bisa mengaku sebagai bangsa yang beradab, yang bisa duduk tenang dan berbicara? Dan bukan hanya satu arah begitu, karena pendemo juga ada yang bilang, ini hanya acting aja ini, biasanya nanti sudah ada keputusan walaupun kita bicara, bagaimana, Bang? Ya, kan selalu ada, kita bisa lihat track record. Apakah ada dusta di antara kita? Jadi ada pertemuan lalu kemudian tidak diikuti, kan bisa dicek. Kalau betul ada dusta, ya udah, gak usah percaya. Tetapi kan tetap aja harus ada usaha untuk duduk gitu, harus dialog. Dialog itu salah satu cara paling beradab untuk kemudian membuat semua pikiran terbuka, saling menerima pikiran, saling memberi pikiran untuk kemudian kita kalau mengutip kata Pak Jokowi menemukan titik keseimbangan yang baru, titik keseimbangan yang tepat begitu. Baik. Semoga ini bisa membuat menjadi pegangan bagi kita semua. Kita mau menyelamatkan rakyat. Bang Don, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Oke, Leo, selamat pagi. Pemirsa, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran mahal. Pemerintah harus segera mengambil sikap termasuk menindak tegas semua pihak yang diduga menunggangi aksi massa demi menciptakan ketertiban umum. Begitu juga massa harus bisa menahan diri demi kepentingan besar bangsa untuk segera terbebas dari pandemi COVID-19. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.